Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Sri Usodo dari SMP Nasima. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran menciptakan lagu di kelas 9 Kurikulum Merdeka dengan metode demonstro, demonstrasi dan proyek. Saya mengajar di SMP Nasima Semarang, di mana sekolah ini pernah mendapat blok grant dari Kemendikbud untuk membuat album musik pendidikan. Selain itu juga banyak prestasi musik di SMP ini. Kemudian saya sendiri sebagai guru musik dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menciptakan lagu Semarang Mendidik dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dan juga banyak karya-karya anak SMP Nasima yang sudah masuk ke platform streaming musik digital. Seiring dengan kondisi tersebut, dalam kurikulum Merdeka itu ada materi menciptakan lagu sesuatu hal yang baru untuk kelas 9. Oleh karena itu perlu diangkat agar memberikan inspirasi kepada dunia pendidikan. Menurut rapot pendidikan, SMP Nasima seluruh capaian sudah baik, termasuk metode pembelajaran. Nilai capaian kualitas pembelajaran tahun ini 66,19, naik 0,34 dari tahun sebelumnya. Dari subindikator metode pembelajaran cuma 61,67. Artinya kualitas pembelajaran termasuk metode pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Kemudian dari asesmen diagnostik yang diberikan sebelum pembelajaran, hasilnya rata-rata 64,1, padahal syarat KKM 8,0, maka sangat jauh dari ketuntasan. Oleh karena itu perlu inovasi pembelajaran. Karena materi ini bisa melatih kemandirian, kemudian gotong royong, kemudian kreativitas seiring dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan praktik baik ini, antara lain kondisi sekolah. Ternyata SMP Nasima itu belum memiliki studio musik, sehingga untuk fokus menggali potensi kreativitas ini butuh waktu atau butuh tenaga, butuh tempat. Kemudian ada lagi potensi siswa, tidak semuanya siswa itu bisa bermain alat musik, sehingga sulit untuk mencari pengiring. Kemudian biaya untuk praktik baik pembelajaran menciptakan lagu ini butuh biaya, karena karya anak itu harus dipublish di agregator dan itu butuh biaya. Maka untuk menghadapi tantangan itu, salah satunya harus dilaksanakan praktik baik ini, yaitu dengan model demonstro. Demonstro itu adalah demonstrasi dan proyek, karena demonstrasi, anak-anak belum memiliki pengalaman untuk menciptakan lagu. Mereka butuh demonstrasi, mereka butuh diajak berpengalaman untuk berproses. Kemudian proyek ini disesuaikan dengan kompetensi atau gaya belajar siswa. Ada yang nyanyi, kemudian ada yang membuat cover, ada yang buat konten. Jadi gaya belajar itu dimaksimalkan untuk proyek ini. Langkah-langkah pembelajaran di kelas seperti biasa, opening, kemudian berproses, inti, kemudian closing. Ada beberapa hal yang kita praktekkan, antara lain untuk memetakan siswa kita menggunakan kuis, kuesioner. Jadi tahu gaya belajar siswa, apakah itu auditori, apakah itu visual, apa itu kinestetik. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat kelompok, yang tiap kelompok itu ada 3 gaya belajar itu, dan semuanya nanti akan di treatment yang sama, kemudian berproses sesuai dengan kompetensi atau gaya belajar mereka masing-masing. Langkah pertama yaitu dengan treatment konsentrasi. Jadi anak-anak diajak konsentrasi di kelas, kemudian fokus, kemudian menggali potensi melalui senandung-senandung. Nah, senandung itu direkam, kemudian senandung itulah dasar untuk membuat lagu yang baru. Kemudian langkah kedua yaitu improvisasi. Guru mempraktikkan lagu secara improv. Jadi anak-anak tahu betul bagaimana proses improvisasi itu. Kemudian kolaborasi. Jadi idenya dari anak, jadi motif dari anak, kemudian melodi dari anak, kemudian lirik dari anak, dan akhirnya dikemas oleh guru, dan akhirnya jadilah sebuah lagu. Itu kolaborasi. Dan ada cara yang lain yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa tahu betul bagaimana memproses untuk menciptakan lagu itu. Jadi
mereka punya pengalaman. Setelah itu mereka berpengalaman, kemudian mereka berkelompok berproses. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk berproses itu karena tidaklah mudah. Kemudian mereka juga diajari untuk membuat cover lagu karena memang syarat untuk masuk ke Spotify itu ada cover lagu, guru mengajarinya dan mereka berproses menurut gaya belajar mereka. Kemudian guru juga memberikan ruang konsultasi. Jadi anak-anak yang sudah selesai lagunya dikonsultasikan ke guru, kemudian guru memberikan pandangan-pandangan atau memberikan masukan-masukan bagaimana baiknya lagu itu. Ada beberapa siswa yang buntu akan inspirasi, misalnya ada verse 1, verse 2 itu bisa, verse 3 tidak bisa. Nah, guru memberikan solusi. Nah, salah satu solusi adalah dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau belum bisa, silakan bait ketiganya nanti cari di Suno AI. Silakan ke sini, nanti kemudian digabungkan. Paham? Tadi. Setelah mereka selesai, kemudian konsultasi, kemudian membuat cover, kemudian dilatih juga, diinformasikan juga untuk rekaman, kemudian nanti didaftarkan ke agregator. Jadi ada satu anak atau satu kelompok yang sudah jadi lagunya dan original dan ini akan direkam dan didaftarkan ke agregator. Semoga nanti bisa tembus ke Spotify. Dari praktek baik demonstro pembelajaran menciptakan lagu ini, anak-anak bisa berkarya, kreativitas meningkat, kemudian ada karya yang bisa masuk Spotify, kemudian ada anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk menciptakan lagu. Selain itu juga berdampak karena siswa-siswa semakin confident, ada acara-acara tertentu, anak-anak akan dilibatkan. Kemudian berdampak pada saya sendiri, saya kemudian diseminasi ke rekan-rekan guru di SMP Nasima, kemudian diseminasi juga di MGMP Kota Semarang. Kemudian tadi ada beberapa karya yang diminta ke beberapa sekolah untuk menciptakan lagu Mars dan Himne di beberapa sekolah di Kota Semarang. Dari hasil refleksi, anak-anak merasa senang, kemudian semangat belajarnya meningkat, kemudian mereka ingin membuat lagu lagi, kemudian mereka berpendapat, saya sangat bangga apabila karya saya masuk di Spotify. Itu berarti karyanya bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. Untuk membuat lagu itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, saya sarankan kepada rekan-rekan guru seni budaya, khususnya seni musik, berproses dulu, berpengalaman dulu, kita sebagai guru, kemudian nanti bisa memberikan demo ke murid, dan murid akan nanti terinspirasi oleh ide kreatif Bapak Ibu guru. Saran saya, marilah kita mencoba, marilah kita berproses karena kegiatan ini sangat nikmat sekali, artinya nikmat proses berkreatif, kemudian menyenangkan siswa, kemudian juga akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar Bapak Ibu. Semoga praktik baik ini bermanfaat untuk kita semuanya, sukses untuk kita semuanya, semangat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku memikirkanmu setiap malam, perjalanan membawa kedalaman. Ku buktikan ketulusanku, semua bersih.